Mengejutkan, Presiden Joko Widodo seharusnya bisa meniru Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Dulu, SBY segera mengeluarkan peraturan presiden saat menghadapi bencana kesehatan. Ketua Aliansi Anak Bangsa atau AAB, Damai Hari Lubis, ingat, SBY dengan sigap langsung mengeluarkan Perpres 7/2006 saat menghadapi virus flu burung. Jadi, SBY nampak lebih menomorsatukan keselamatan jiwa daripada sektor keuntungan pariwisatanya, ujar Damai Hari Lubis Rabu ini. Karena kata Damai, jika pemerintah Presiden Jokowi hanya mementingkan keuntungan pariwisata, maka akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi bangsa Indonesia. Rawan pada kesehatan bangsa dari Sabang hingga Merauke, sehingga dampak kerugian penanggulangan virus corona dan jumlah korban manusia yang terjangkit dari sisi ekonomi atau kosnya pun berisiko akan lebih besar daripada income pariwisatanya, jelas Damai. Selain itu, dengan adanya Perpres pun, itu juga mengatur agar wisatawan dari luar negeri tidak bisa masuk ke Indonesia, apalagi turis tersebut berasal dari negara yang juga terjangkit virus corona baru atau COVID-19. Pemasukan sektor para turis akan tidak seberapa pada saat ini dibanding dengan beban resiko tinggi oleh masuknya turis mancanegara ke negeri ini, karena mereka potensial pemicu atau pembawa corona, terangnya. Jokowi harus prioritaskan stok masker daripada guyur influencer dengan uang 72 miliar. Kasus terdeteksinya 2 warga Depok, Jawa Barat yang terkena COVID-19 membuat masyarakat Indonesia gempar. Padahal, sejak heboh kemunculannya, Indonesia cukup pede mengklaim masih bebas dari COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Kurniasi Mufidayati mengatakan, dengan ditemukannya 2 WNI yang positif, pemerintah era Jokowi diminta punya kebijakan yang tepat. Salah satu kebijakan itu, menurutnya, dengan mengkaji ulang penggunaan dana 72 miliar yang diproyeksikan untuk memakai influencer demi mempromosikan pariwisata di tanah air. Bagi dia, kondisi di Indonesia saat ini tengah fokus menangani COVID-19. Kan rencana itu alokasi dana sebelum ada positif corona di Indonesia ya. Tapi, dengan adanya kejadian kasus positif corona, ini saya kira pemerintah perlu meninjau kembali alokasi anggaran itu untuk kemana, kata Kurniasi. Dia menjelaskan, dalam penanganan corona ini memerlukan anggaran besar, mulai dari fasilitas kesehatan sampai ketersediaan stok obat harus jadi prioritas Jokowi. Karena kita harus memastikan semua fasilitas kesehatan itu tersedia lengkap dengan alat kesehatannya. Itu merupakan suatu keharusan, dipastikan, dan itu pasti butuh dana, jelasnya. Dia menambahkan, daripada membayar influencer lebih baik memprioritaskan aspek kesehatan rakyat di tengah ancaman bayangan COVID-19. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan hand sanitizer atau memberikan masker yang saat ini langka di pasaran. Penyediaan stok masker yang diperbanyak untuk yang sakit, bukan untuk yang sehat. Stok vitamin untuk menambah imunitas masyarakat yang memang sudah jelas-jelas ada gejala flu atau sejenis COVID-19. Kali ini juga butuh dana, butuh biaya, ujarnya. Stok masker habis di toko, obat, dan apotek. Namun, jika memang pemerintah memiliki dana yang cukup, memang tak ada salahnya mempromosikan sektor pariwisata. Promosi ini juga penting agar tidak turut menurun karena terdampak COVID-19. Namun, jika dana terbatas, Jokowi tak perlu memaksakan.
prioritaskan kesehatan masyarakat. Kita sama-sama tahu, kalau memang punya ketersediaan dana yang besar, boleh kedua-duanya. Pariwisata disubsidi, tapi jangan diabaikan untuk penanganan kasus corona ini. Harus dialokasikan anggaran juga, ujarnya. Hotman Paris pun ikut kecewa pemerintahan Jokowi karena masih membebaskan WNA masuk Indonesia. Hotman Paris ajukan 3 pertanyaan. Hotman Paris menyinggung soal kepanikan serta beragam upaya yang dilakukan masyarakat, khususnya warga ibu kota dalam menghadapi virus corona saat ini. Semua orang tua sekarang berusaha melindungi keluarganya dan anak-anaknya, ungkap Hotman Paris mengawali videonya. Namun, pertanyaan besar kini membayangi pikirannya, khususnya terkait kebijakan pemerintah yang belum melindungi membatasi kunjungan WNA. Terlebih bagi WNA yang berasal dari negara terpapar COVID-19 saat ini. Pertanyaan kepada pemerintah Indonesia, apakah masih boleh orang asing bebas masuk ke Indonesia? Ungkap Hotman Paris. Khususnya dari negara-negara yang terjangkit wabah COVID-19 maupun orang-orang lokal yang pulang ke Indonesia. Bagaimana cara mengatasinya? Tambahnya, ini pertanyaan, tegas Hotman Paris. Pertanyaan selanjutnya diungkapkan Hotman Paris terkait peralatan yang dimiliki pemerintah. Dirinya bertanya, apakah peralatan yang ditempatkan di bandara ataupun di pelabuhan mampu mendeteksi orang terpapar virus corona? Apakah peralatan kita sudah cukup canggih di bandara maupun di pelabuhan? Tanya Hotman Paris. Ini juga pertanyaan, tegasnya. Pertanyaan terakhir yang diajukan Hotman Paris adalah terkait solusi yang bakal dihadirkan oleh pemerintahan Jokowi. Hotman Paris mengaku bingung lantaran masih banyak WNA yang bebas memasuki Indonesia hingga saat ini. Tolong dipikirkan pemerintah Indonesia, apa solusi yang terbaik mengenai apakah orang asing maupun turis yang dari negara-negara kena wabah boleh nggak masuk ke Indonesia? Tanya Hotman Paris. Ini pertanyaan, boleh nggak? Tegas di akhir tayangan. Namun sayang, postingan Hotman Paris hanya bertahan beberapa menit. Statusnya dihapus tanpa sebab. Di lain sisi, pembicara ILC, istana saja takut virus. Kok minta masyarakat tidak panik? Anggota Komisi 9, fraksi PAN DPRD, Saleh Pataunan Daulay, mengkritik jajaran pemerintah yang meminta masyarakat tidak panik dalam menghadapi COVID-19. Tapi faktanya, Istana Negara sendiri sudah mulai menerapkan pengamanan yang ekstra ketat. Tadi kan dibilang, jangan panik. Kalau jangan panik, Istana beri contoh yang baik dong, kata Saleh di acara Indonesian Lawyer Clubs ILC. Saleh mengatakan, pada hari ini setiap orang masuk istana mulai diperiksa suhu tubuhnya. Dan hal itu diberitakan media. Jadi bagaimana masyarakat tidak takut? Lah, istana saja takut. Justru yang begitu membuat masyarakat takut. Kata Romit Sutop, Jokowi seperti tidak mengerti kedudukannya sebagai presiden. Apa yang dilakukan, diucap oleh presiden itu adalah instruksi, bahkan bisa jadi aturan. Istana melakukan scanner suhu badan saat masuk istana, dan perkantoran pun ikut melakukan hal sama. Demikian genting kah? Bagaimana menurut pendapat Anda?